Pertama, kalian harus berani. Action, gitu ya. Just do it, gitu ya. Lakuin aja, gitu. Tetapi ada planning dan strateginya. Halo, kenalin, saya Rezi. Saya owner dari jasa cuci sepatu, tas, dan topi Kasklin yang berada di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Jadi Kasklin sendiri ini berdiri di tahun 2017, tepatnya di 7 Juli 2017, kayak gitu. Saya mengawali usaha ini karena memang awalnya adalah hobi. Hobi yang saya sukai itu bersih-bersih ya, bersih-bersih sepatu, tas, topi, baik punya saya, punya istri saya, dan juga punya anak-anak. Lalu saya melihat peluang di daerah Kebagusan ini belum ada. Akhirnya saya memberanikan diri, saya resign dari kantor. Setelah saya beres melanjutkan pendidikan kuliah di jenjang magister, akhirnya saya resign. Saya fokus di usaha Kasklin ini. Jadi Kasklin ini adalah nama yang saya ambil dari anak-anak saya, yaitu Kaska, Kasva, dan Cassandra. Jadi Kasklin adalah mudah-mudahan ada doa. Ada doa yang ikut turut andil dalam usaha saya ini. Lalu usaha ini selain buka jasa untuk sepatu, tas, dan topi, saya juga membuka untuk treatment baby gear. Ada ada stroller, ada car seat, dan juga kelengkapan baby yang lainnya. Lalu juga ada untuk reparasi. Untuk perjalanan bisnis saya banyak banget suka dan dukanya, banyak banget proses yang membuat saya makin kuat untuk bisa fokus menjalani usaha ini. Yang pastinya di tahun pertama berat banget gitu ya, 2 tahun pertama lah. Dan saya membangun sendiri usaha ini sampai akhirnya di 2018 saya memberanikan diri untuk membuka buka lowongan untuk menerima lamaran kerja untuk mensupport saya di toko gitu. Karena saya butuh support system. Saya butuh orang yang memang bisa mengcover dan membackup kerjaan di sini juga, kayak gitu. Dan yang pasti untuk sukanya dari sini saya banyak kenal banyak orang. Orang banyak suka dengan hasil treatment saya hingga saya bisa menjadi salah satu pembicara di acara TV skala nasional untuk UMKM. Jadi kalau untuk dukanya itu banyak banget. Sempat down ketika saya tidak bisa mengcover, menghandle orderan pastinya. Lalu sempat down juga ketika orang-orang yang mau bekerja dengan saya hanya mau mengambil untungnya aja. Mereka nggak mau capek, maunya terima uangnya aja. Hingga akhirnya banyak semacam rintangan ya, banyak obstacle terkait SDM pastinya di sini. Tapi ada penyemangat saya, yaitu nama Kasklin ini. Karena ada nama anak-anak saya di situ, saya semangatin. Karena saya percaya bahwasanya niat saya usaha ini membangun untuk kesejahteraan bersama. Kasklin punya tagline namanya kasih bersih. Kita memberikan kebersihan. Saya menjamin bersih, tapi nggak menjamin kayak baru, gitu ya. Karena apa? Saya bilang tadi ya, persepsi kita khawatir customer itu ketika dia punya kotor, dia taruh langsung bersih kayak baru. Itu enggak. Karena saya mengedukasinya adalah tidak semua noda bisa hilang. Tergantung kekotoran sama bahan. Tapi saya memberikan jaminan kebersihan di sini, gitu. Karena kita akan maksimal ngerjainnya. Untuk planning ke depannya, pastinya saya ingin menjadikan usaha saya ini usaha yang memang punya keberkahan bagi semua orang pastinya. Lalu adanya autopilot, karena di 2021 saya berharap banget bisnis saya udah bisa autopilot yang lebih mulus lagi gitu ya. Karena memang harapannya lebih halus dari segi pembukuan, operasional, keuangan juga. Jadi memang ya saya sebagai owner ya hanya tinggal memikirkan strateginya aja. Harus seperti apa strategi untuk saat ini, ke depannya hal seperti itu saya ingin sampaikan. Pembukuan buat saya penting banget. Karena rata-rata ya UMKM itu pasti ada problemnya selain di SDM, ada di pembukuan pastinya. Report keuangan, karena biasanya mesti manual ditulis tangan, atau mungkin rekening pun masih pakai rekening yang sama dengan pribadi gitu ya.
Hal-hal itu saya coba ubah, pembukuan manual sekarang saya mau coba proses ke digital agar lebih memudahkan juga untuk reportnya, agar kita tahu nih berapa laba, berapa rugi, berapa operasional yang dikeluarkan, berapa memang omset dan income yang murni buat toko, kayak gitu sih. Saat ini kita masih manual, mencoba untuk beradaptasi dengan yang digital gitu ya, atau yang aplikasi. Sempat pernah kita mencoba, ternyata tidak berhasil secara efektif karena kembali lagi ke SDM. Oke, jadi untuk modal sendiri di Kasklin, saya memulainya dengan 25 juta saat itu. Modal yang saya memberanikan diri untuk saya membuka usaha ini. Gitu. 8 bulan itu balik modal saya untuk usaha ini. Dari situ saya memberanikan diri, saya lebih pede lagi, ini menghasilkan. Ini bisa berkelanjutan dengan baik gitu. Secara sustainable akan secara grafiknya akan bagus di sini. Makanya saya terus fokus di sini, hingga akhirnya omset saya itu bisa 17 juta sekarang. Rata-rata 17 juta. Customer lucu ya, sebenarnya kalau customer yang unik banyak ya. Ada customer yang dia kotor sedikit pasti ke sini. Kotor sedikit pasti ke sini karena dia percaya gitu. Ada juga customer yang dari awal sampai sekarang dia masih menyimpan packingan pertama kita. Ketika dia kirim, kita mau kirim sepatu dan ternyata dia pakai packingan yang pertama. Jawabannya simple, karena kepake mas. Itu saya buat, jadi mbak memang apa ya, dia customer loyal kita. Teman-teman yang mau buka usaha, beberapa tips dari saya adalah yang pertama, kalian harus berani. Action, gitu ya. Just do it, gitu ya. Lakuin aja, gitu. Tetapi ada planning dan strateginya. Jangan kita mentang-mentang, udah lakuin aja, terus itu kita diboncos, gitu. Jangan. Boleh cari mentor. Orang yang sudah jalan duluan usahanya, yang sejenis mungkin atau yang beda jenis, silahkan. Karena biar bisa memotivasi kita juga. Lalu yang berikutnya adalah kita harus selalu merendah. Kenapa merendah? Biar kita tetap terus belajar. Untuk bisa terus mengetahui di mana kekurangan kita, untuk bisa kita upgrade, di mana kelebihan kita, untuk itu bisa maksimalkan. Gitu.